Halo Mirsa, selamat pagi. Seorang ibu rumah tangga dan anaknya dianiaya orang tak dikenal yang menggunakan atribut polisi. Warga sempat mendengar teriakan masalah narkoba. Saya, Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Lapangan Semanggi padat merayap. Lombok 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kita mulai informasi pertama, Mirsa. Sempat kabur usai terlibat aksi balap liar, sejumlah pemuda di Patal Senayan, Jakarta diamankan polisi. Sepeda motor diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Aksi balap liar dilakukan sejumlah pemuda di kawasan Lampu Merah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mengetahui aksi tersebut, polisi mendatangi lokasi kejadian dan menghentikan sejumlah pelaku. Para pelaku panik tancap gas berupaya melarikan diri. 16 pemuda berikut barang bukti sepeda motor diamankan petugas. Setelah kami amankan, benar saja mereka akan melaksanakan balap liar di daerah Patal Senayan. Untuk jumlah dari pemuda tersebut, kami mengamankan sejumlah 16 pemuda beserta sekitar 9 jumlah motor yang kita amankan. Guna kepentingan pemeriksaan, para pelaku dibawa ke Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak truk tangki yang sedang parkir di Bangka Belitung. Kerasnya benturan membuat minibus terpental dan terguling. Akibatnya, 1 orang tewas dan 2 orang penumpang minibus lainnya mengalami luka-luka. Warga kesulitan menolong para korban yang berada di dalam minibus yang terbalik usai menabrak truk di ruas Jalan Desa Nibung, Koba, Bangka Tengah. Peristiwa terjadi saat warga hendak menjalankan ibadah sholat Jumat. Minibus berpenumpang 6 orang, satu keluarga dari Jakarta, hendak berlibur ke tempat wisata Kabupaten Bangka Tengah. Tiba-tiba minibus menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan. Kondisi mobil ringsek dan korban terjepit di badan minibus. Pengemudi tewas sementara 3 penumpang lainnya alami luka serius. Aku keluar orang nolak aja kan, balik limping kan balik kan. Kami yang lama kami supir. Sampai petugas datang, supir. Berarti yang kejepit itu sopir, Pak? Supir yang kejepitnya parah. Tapi masih keadaan Ada koma, lepas, dibawa ke rumah sakit. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bangka Tengah. Rencananya jenazah korban akan diterbangkan ke Jakarta untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga dan anaknya di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penusukan seorang pria yang menggunakan atribut polisi. Sang ibu yang terluka parah terkapar saat meminta tolong kepada warga. Siti Rohani, 51 tahun, ibu rumah tangga, terkapar usai ditusuk seorang pria yang menggunakan atribut polisi. Sedangkan anaknya Melinda, 26 tahun, alami luka di kepala dan tangan terkena senjata tajam pelaku. Pelaku yang masih berada di lokasi kejadian di Jalan Cipete Raya, Mustika Sari, Bekasi, Jawa Barat, segera kabur dan sempat diteriaki warga. Peristiwa berawal saat pelaku yang mengaku anggota kepolisian dari Satuan Narkoba mendatangi mencari suami korban namun tak ditemukan. Sempat terjadi cekcok antara korban dan pelaku hingga terjadi penusukan. Pelaku kabur melalui pintu belakang rumah. Mbak posisinya di mana waktu dengar teriakan? Itu saya dipanggil Mbak. Oh, dipanggil. Dipanggil, tolong. Jadi saya bawa dia ke rumah sakit naik motor. Lukanya di mana aja? Ibunya di dada 1, terus sama di belakang kepala 2, sama di sini di tangan. Kepolisian Bekasi Kota dan Polsek Bantar Gebang masih menyelidiki kasus ini.
Sementara nomor kendaraan pelaku yang kabur diduga palsu. Belum, nanti kita cek dulu deh ya. Tapi benar dia pakai atribut tulisan polisi gitu, Bu? Kalau dilihat dari media sosial sih ada tulisannya ya itu baju ini, tapi kita belum bisa memastikan ya. Kedua korban yang terluka parah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Puspa Husada, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pelaku penembakan terhadap juragan rongsokan di Sidoarjo, Jawa Timur hingga tewas dijanjikan upah 100 juta rupiah oleh pamannya yang masih buron. Sang paman diduga sakit hati karena istrinya pernah digoda korban. Polisi menangkap JO dari sebuah rumah di kawasan Sokabana, Sampang, Madura. Pelaku merupakan eksekutor pada kasus tewasnya seorang juragan rongsok di Sidoarjo, Jawa Timur. Barang bukti senjata api jenis FN yang digunakan untuk menghabisi korban dan sebuah motor yang digunakan saat beraksi disita polisi. Pelaku menghabisi korban atas suruhan pamannya dan dijanjikan uang 100 juta rupiah. Sebelum beraksi seorang diri, pelaku melakukan pengintaian selama 2 minggu. Kejadian ini diduga berlatar belakang sakit hati karena korban pernah menggoda istri yang kini masih buron. Bahwa saudara J ini disuruh oleh yang memberi order adalah saudara E yang masih merupakan sepupunya dengan dijanjikan nominal sebesar 100 juta rupiah. Tetapi nominal ini belum sempat diterimakan. Saudara ini sudah terlebih dahulu kita amankan. Terkait senjata api, polisi masih akan membawa ke lapor untuk uji balistik guna mengetahui senjata tersebut. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rio Agusta melaporkan. 4 bulan tewas dianiaya ibu kandung di Bima, Nusa Tenggara Barat. Korban jadi pelampiasan emosi ibu kandungnya setelah bertengkar dengan suami. Nuri diamankan warga Rasabau setelah bayi perempuannya yang berusia 4 bulan tewas. Menurut suami Nuri dan warga, sebelumnya Nuri marah dan melampiaskan pada bayinya. Nuri diserahkan warga pada polisi. Sementara korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk divisum. Korban mengalami luka sebagian besar di bagian wajah, diduga akibat luka gigitan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Nuri mengakui perbuatannya meski masih berubah-ubah motif penganiayaan yang dilakukan. Hasil penyelidikan polisi, Nuri dan suaminya sering bertengkar bahkan sebelum melakukan penganiayaan. Berdasarkan laporan dari Polsek Bolo kepada kami bahwa anak korban itu meninggal dunia di dalam rumah dalam keadaan terlentang di lantai rumahnya. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dugaan sementara perselisihan dalam rumah tangga dipicu masalah ekonomi. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi tewas ditabrak mobil dari arah berlawanan di Tuban, Jawa Timur. Diduga pengemudi hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Kepolisian dari Balengan. Bribka Oscar Yuda terseret hampir 15 meter di Jalan Poros Tuban, Bojonegoro setelah tertabrak minibus dari arah berlawanan. Anggota polisi ini tewas di lokasi kejadian. Sementara mobil berplat nomor Semarang ini yang melaju dari arah Jawa Tengah terguling. Hasil penyelidikan polisi dengan memeriksa saksi, korban mengendarai sepeda motor ditabrak mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan. Pada waktu mendahului itu, si kendaraan roda 4 ini masuk ke jalur dari timur ke barat. Kurang lebih kendaraan dinas tersebut terseret sekitar 20-25 meter dari titik tumburnya. Kemudian korban terpelanting ke arah utara, itu dari titik tumbur sampai ke titik tergeletaknya korban itu kurang lebihnya 10-15 meter. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga bersamaan dengan Hari Bayangkara. Sementara pengemudi mobil masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi.
Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang warga menantang anggota polisi yang bertugas di Polsek Sukawati, Gianyar, Bali. Peristiwa terjadi saat anggota polisi tersebut akan membeli sayur. Seorang pria berkepala pelontos menantang anggota kepolisian yang sedang tidak bertugas di Jalan Raya Pasekan Batu Bulan, Gianyar, Bali. Pelaku yang emosi sempat menendang motor korban. Peristiwa berawal saat Aibtu Iwayan Suberata yang bertugas di Polsek Sukawati akan membeli sayur menggunakan motor. Namun karena tempat penjualan sayurnya tutup, korban akan memutar balik motornya. Tiba-tiba datang melintas motor pelaku Inyoman Pasek dan berkata kasar dan langsung menantang berkelahi. Tak sendiri, pelaku juga menelpon seorang temannya Putu Gede Darmawan untuk ikut berkelahi dengan korban. Kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Perkelahian saya yang di Batu Bulan, pada kesempatan ini saya mohon maaf, untuk itu terjadi kesalahpahaman di jalan, yang mana saat itu saya mengalami emosi sesaat tanpa memikirkan dampak yang terjadi. Karena kejadian tersebut hanya karena disebabkan kesalahpahaman di jalan yang lumrah terjadi di masyarakat kita. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, sembunyi di atas loteng, seorang bandar narkoba di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi. 5 paket sabu disembunyikan di dalam kantong plastik di atas loteng rumahnya. Polisi menangkap Usmanto, bandar narkoba yang bersembunyi di atas loteng rumahnya di Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. 5 paket sabu disembunyikan di dalam kantong plastik di atas loteng rumahnya. Penangkapan ini dilakukan usai polisi menciduk kurirnya Komerson di pinggir Jalan Raya Bungus. Bersama barang bukti, kedua tersangka digelandang ke Mapolsek Bungus guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan kedua pelaku sudah kita amankan di Polsek Bungus untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang sudah kita sita yaitu 5 paket kecil jenis sabu, 1 unit handphone warna putih lipat, dan kepada pelaku kita sangkakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara. Kedua pelaku terancam maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria nekat mencuri blower AC dengan memanjat tembok toko. Pelaku tetap beraksi meski sempat terjatuh. Seorang pria terekam CCTV mencuri sebuah blower pendingin ruangan milik sebuah butik di Jalan Budi Utomo, Asahan, Sumatera Utara. Dengan mengendarai sepeda motor, pelaku mondar-mandir mencari target sekaligus memantau situasi. Pelaku mengincar blower pendingin ruangan di butik yang sedang tutup. Pelaku kemudian memanjat tembok butik dan menggasak blower. Meski sempat terjatuh, pelaku tetap melancarkan aksinya membawa kabur blower. Kasus pencurian baru diketahui pemilik saat membuka butik di pagi hari. Kalau itu kipas AC-nya itu udah nggak ada gitu. Jadi kami juga cari informasi dari CCTV sini kan nggak nampak. Jadi dari CCTV toko seberang kami dapat info pelaku terdiri dari 1 orang. Dia beraksi sekitar jam-jam 5 kurang. Rekaman CCTV disebarkan ke media sosial. Korban berharap pelaku mengembalikan blower yang dicuri. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang wanita dianiaya suaminya yang baru keluar penjara karena ditolak datang ke rumah. Informasi lengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sergap.
Bantuannya 87 untuk jalan kuda. 86